Tim Lab 4 Kepolisian Senin siang menggelar penyelidikan di lokasi kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang di Samarinda, Kalimantan Timur. Polresta Samarinda menghadirkan saksi selaku penumpang mobil double cabin yang menabrak bangunan ruko hingga terjadi kebakaran besar. Tim Lab 4 juga mengambil sejumlah barang bukti seperti jerigen serta selang alat pom bensin mini. Sementara 7 korban kebakaran rumah di Samarinda, Kalimantan Timur langsung diterbangkan menuju kampung halamannya di Wajo, Sulawesi Selatan. Sebelumnya sebuah mobil menabrak ruko penjual bensin eceran hingga menimbulkan kebakaran dan 7 orang yang merupakan satu keluarga tewas terpanggang. Sopir mobil yang menabrak diduga kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Sementara itu polisi menyimpulkan kematian satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya dalam sebuah kamar di Garut, Jawa Barat murni bunuh diri. Polisi mengatakan korban depresi lantaran adanya persoalan rumah tangga. Menurut polisi, dari pemeriksaan 6 saksi yang terdiri dari suami korban, ketua RT, serta keluarga korban dan hasil otopsi, terungkap kematian korban ibu dan 2 anaknya akibat sang istri sakit hati terhadap suaminya yang diduga selingkuh. Sang istri bunuh diri dengan cara gantung diri setelah meracuni 2 anaknya yang berusia 6 tahun dan 11 bulan dengan jus buah naga yang dicampur cairan pencuci piring. Polisi akhirnya tidak menemukan adanya indikasi pidana lantaran tidak ada tindakan pembunuhan oleh orang lain. Seorang oknum polisi ditetapkan menjadi tersangka karena terlibat kasus pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar Najamuddin Sewang. Oknum polisi berinisial SU ini membantu pembunuhan karena adanya hubungan kedekatan satu daerah dengan tersangka Muhammad Iqbal Asnan, Kasatpol PP Kota Makassar yang menjadi otak pembunuhan berencana. SU juga menerima imbalan sebesar 85 juta rupiah setelah menjadi eksekutor pembunuhan Najamuddin Sewang. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 sepeda motor, 53 butir peluru, 1 senjata api revolver, serta pakaian korban. Sebelumnya Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan ditangkap di rumahnya karena diduga menjadi dalang pembunuhan penembakan yang menewaskan Najamuddin Sewang. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Iqbal Asnan langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kasatpol PP Kota Makassar. Dugaan sementara penembakan bermotif cinta segitiga. Ratusan pengunjuk rasa beraksi di Amman, ibu kota Yordania, mengecam tindakan represif aparat keamanan Israel saat menyerbu Masjid Al-Aqsa. Para pengunjuk rasa meneriakan slogan anti-Israel dan menuntut pemerintah Yordania turun tangan mengatasi ketegangan di situs suci umat Islam. Warga mendesak pemerintah beraksi nyata dan tidak hanya mengecam aksi represif Israel. الحكومة الأردنية نقول لها بشكل واضح وصريح أن الإدانات لوحدها لا تكفي، المطلوب هو إجراء سلسلة من الإجراءات العملية، اتخاذ قرارات عملية على أرض الواقع. على رأس هذه القرارات هو وقف كل التعامل مع الكيان الصهيوني، إغلاق سفارته في عمان. Sementara itu, 2 hari usai pecah kericuan dengan warga muslim setempat, sejumlah personel polisi Israel kembali memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Polisi Israel berdalih kedatangan mereka adalah bentuk patroli rutin, menyusul adanya laporan bahwa warga muslim di Yerusalem mengumpulkan batu dan petasan untuk menyerang aparat keamanan serta warga Yahudi. Kedatangan aparat Israel ini pun langsung direspon dengan sejumlah lemparan petasan oleh warga setempat. Sebelumnya, polisi Israel memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa saat ribuan umat muslim Palestina setelah melaksanakan sholat subuh. Polisi Israel membalas lemparan batu warga Palestina dengan gas air mata. Polisi Israel juga menggunakan granat kejut di dalam halaman dan ruang sholat masjid. Israel mengklaim polisi terpaksa masuk untuk membubarkan kerumunan dan memindahkan batu untuk mencegah kekerasan. Sementara menurut saksi mata, salah satu penjaga Al-Aqsa terluka karena matanya tertembak peluru karet. Pemirsa, mobil yang ditumpangi personil band religi debu alami kecelakaan di tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan menewaskan 2 orang dan 4 orang terluka. Detik-detik kecelakaan antara mobil minibus dan truk box terekam CCTV. Mobil masuk dari gerbang tol Probolinggo Timur, Desa Celarak, Kecamatan Leces. Sekitar 2 km dari gerbang tol, tepatnya di kilometer 837, mobil menabrak bagian belakang truk. Dari olah TKP sementara, mobil yang ditumpangi kelompok musik debu ini melaju di atas 100 km per jam. Akibat tabrakan, bodi depan mobil rusak parah hingga atap bagian kiri hancur. Bahkan kecelakaan menewaskan 2 orang warga negara Malaysia atas nama Firdaus dan Al-Hadad Amal Sheikh. Sementara 4 orang lainnya terluka. 2 korban kecelakaan ziarah rencananya akan dirujuk ke Surabaya. Karena kejadiannya pukul 00.15 kalau 00.12 diantaranya jam sekian. Diduga
sopir mengantuk. Nah, diduga sopir mengantuk sehingga kecepatannya terlalu tinggi dan menghantam pengendara di depannya. Ada berapa penumpang dan meninggal berapa orang? Penumpangnya kurang lebih 6 sopir, yang 2 pasangan suami istri dari Malaysia dan Singapura, meninggal langsung di TKP. Diketahui mobil baru saja kembali dari takziah ke makam Habib Soleh di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Diduga sopir berkendara dalam keadaan mengantuk. Ya, rangkaian kecelakaan di ruas tol Trans Jawa mulai Purbalenyi hingga Cipali bahkan hingga tol Jombang, Jawa Timur kerap berulang. Penyebab kecelakaan didominasi karena kelalaian pengemudi. Rentetan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Tol Purbalenyi sempat dianggap jagal bagi banyak pengendara naas. Bukan hanya itu, tol Cikopo Palimanan atau Cipali pun tak kalah mematikan bagi pengendara. Kejadian parah dialami oleh artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, suaminya. Vanessa berserta keluarga dan 1 pengasuh anaknya serta sopir terlibat kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang kilometer 672 Jawa Timur. Dalam insiden ini, Vanessa dan suaminya Bibi meninggal dunia, sementara sopir, pengasuh serta anak sematawayang Vanessa Bibi luka-luka. Akibat peristiwa ini, sopir Vanessa divonis 7 tahun penjara karena dianggap lalai saat berkendara yang menyebabkan penumpang lainnya meninggal dunia. Tak hanya Vanessa Angel, sebelumnya pedangdut cantik Caca Shirley juga menjadi korban tewas dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan pada 4 Januari 2021 lalu di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Nyawa Caca tak tertolong setelah sempat mendapat perawatan medis akibat luka parah di kepala. Kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Tak hanya menimpa artis-artis ternama, kecelakaan juga menimpa warga lainnya. Di kilometer 74 wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, juga terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah minibus berpenumpang 12 orang termasuk sopir yang mengalami pecah ban sehingga mobil oleng dan menabrak truk yang berada di depannya. 4 orang tewas termasuk sopir dan bayi berusia 1 tahun. Sementara 8 penumpang lainnya terluka. Para korban adalah 1 keluarga yang baru saja kembali dari pesta pernikahan. Maret 2020 lalu, tabrakan beruntun 3 truk dan 1 bus juga terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan Cipali, kilometer 87 wilayah Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi akibat salah 1 truk berpindah jalur secara tiba-tiba hingga menyebabkan tabrakan beruntun. 2 penumpang bus meninggal dunia dan 5 penumpang lainnya luka-luka. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta. Pemirsa, menu khas Timur Tengah bisa menjadi alternatif untuk berbuka puasa. Salah satu yang bisa dicoba adalah gyro lamb shank, daging domba panggang dengan nasi biryani yang kaya rasa rempah. Gyro lamb shank daging domba panggang, hidangan khas Timur Tengah yang kaya rasa rempah ini menjadi pilihan masyarakat Surabaya untuk berbuka puasa. Lengkap dengan nasi biryani, nasi berbumbu yang memiliki cita rasa gurih saat disantap. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Daging domba terlebih dahulu dibaluri bumbu rempah khas Timur Tengah, kemudian dipanggang hingga matang. Racikan rempahnya yang meresap ke daging domba pilihan yang empuk saat disantap membuat penikmat kuliner khas Timur Tengah ini menjadikan hidangan gyro lamb shank domba panggang nasi biryani sebagai menu utama saat berbuka puasa. Coba tadi lamb shank, jadi dia itu dari daging domba dan benar-benar rasanya itu nggak terlalu strong, tapi benar-benar nikmat di lidah kita, terutama Indonesia. Untuk pedasnya gimana rasa pedasnya? Pedasnya pas juga, nggak terlalu kepedasan juga. Ini cocok untuk menu berbuka ya Mbak ya? Iya, cocok banget. Selama bulan Ramadan, olahan makanan yang terbuat dari daging domba pilihan ini tentunya diracik dengan bahan-bahan rempah pilihan ala The G Flavors. Menu kita spesial, cuman kita highlight beberapa menu-menu, terutama menu lebaran. Keunggulan kita, keunikan G memang di fusion. Cita rasanya sweet sour dan banyak spice ya, banyak rempah. Karena kita mau highlight rempah-rempah dari Indonesia juga. Untuk menikmati lezatnya daging domba panggang khas Timur Tengah dengan nasi biryani, Anda bisa langsung datang ke resto yang berada di Komplek Pusat Perbelanjaan di pusat kota Surabaya, Jawa Timur.
Ya, pemirsa, hidangan khas Timur Tengah tidak selalu dengan olah daging kambing atau domba. Masih di Surabaya, rekan Oki Arisandi akan mengajak kita menikmati hidangan khas Timur Tengah dengan olahan ayam panggang. Oki, seperti apa ini nikmatnya hidangan khas Timur Tengah di sana? Selamat sore April dan juga pemirsa. Sebelum kita ke belakang, saya punya pantun nih buat pemirsa di rumah. Begitu banyak ku kenal gadis, namun yang ku cintai hanya dirinya seorang. Pemirsa di rumah, berbukalah dengan yang manis-manis untuk menggantikan energi dan tenaga yang hilang. Nah, pemirsa di rumah, apa menu buka puasa Anda hari ini? Nah, mungkin untuk warga kota Surabaya dan sekitarnya, tentu begitu kenal dengan kawasan wisata Sunan Ampel. Di sini begitu banyak olahan-olahan khas Timur Tengah. Salah satunya yang terkenal adalah ini dia. Ini adalah kebuli Sahara roasted chicken. Kenapa demikian? Kalau tadi kita sudah lihat ada nasi kebuli dengan kambing ya. Nah, ini dengan ayam yang di roasted atau yang dipanggang. Jadi sebelumnya ayam-ayam ini dibersihkan, lalu juga tentu begitu sudah bersih mereka dimasukkan ke dalam alat panggang ini. Namun sebelum itu mereka akan diolesi dulu, dilumuri dengan racikan-racikan khas Timur Tengah yang telah disesuaikan dengan lidah warga Indonesia, seperti olive oil dan juga berbagai menu rempah-rempah lainnya. Bahkan kalau kita lihat nih April ya, nih di bawah karena begitu meresapnya si bumbu ini, minyak dari ayamnya itu sampai netes-netes ke bawah. Kurang lebih untuk waktu pemanggangannya sendiri butuh waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Nah, tentu kita bisa menikmatinya dalam kondisi utuh seperti ini atau sudah dipotong-potong. Sekarang saya mau ajak Anda ke dalam yuk. Jadi selain di kota Surabaya, Sahara roasted chicken ini juga ada di Malang, ada 1 outlet, di Jakarta ada 1 outlet, dan juga di Solo ada 2 outlet. Nah, tadi sejak pukul 5 sore sudah begitu banyak pengunjung yang datang untuk berbuka puasa dengan menu spesial ini. Karena nasinya pun ada 3 jenis, ada nasi kapsah, nasi biryani, dan juga nasi mandi. Lebih lengkap sudah bersama kami Mas Muhammad Ridwan, pengelola dari Kebuli Roasted Chicken Sahara. Selamat sore Mas Ridwan. Selamat sore Kak. Ya. Mas Ridwan, apa yang membuat menu Kebuli Sahara roasted chicken di sini tuh begitu spesial dan berbeda dengan yang lain, Mas? Karena kita menggunakan ayam roasted. Ayam roastednya itu kan istilahnya pembakaran lemak ayam, Kak. Jadi istilahnya menjauhkan lemak-lemaknya ayam yang dalam tubuh ayam, lemak jahatnya itu dikeluarin semua sampai ayamnya itu jadi istilahnya bebas dari kolesterol, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, paket harganya sendiri di sini mulai dari berapa, Mas Ridwan? Kalau dari paket mandi ayam itu sekitar harga 35. Tapi kalau nampannya itu ya ada yang 100, ada yang 200, tergantung berapa banyak porsinya. Untuk 3-4 orang atau sampai 9-10 orang bisa. Oke, siap. Mas Ridwan, terima kasih. Saya mau cek nasi paketnya ya. Nah, pemirsa, April dan juga saya ingin ajak Anda untuk melihat. Nah, ini dia sajian lengkap mix di sini. Bisa Anda lihat ini ada nasi kapsa, nasi biryani, dan juga nasi mandi. Lengkap dengan ada kambingnya dan juga ada 1 ekor ayam yang sudah di roasted selama 2 jam lebih dan dipotong-potong. Nah, tentu sesuai selera. Ada yang dipotong menjadi 4, ada yang 1 seperti ini. Oke. Nah, April saya izin dulu ya, saya ambil dulu ya. Sekarang saya mau coba dengan nasi mandinya. Ini tentu yang begitu khas dengan sajian Timur Tengah dicampur dengan nasi biryani sedikit. Nah, kita lihat kita lihat seberapa empuknya daging ini ya. Nah, nih bisa dilihat. Oh, wah, ini saya nggak perlu tenaga lebih untuk bisa membelah daging ayamnya, empuk sekali pemirsa. Oke, nah selain ayam di sini kita juga bisa menyajikannya dengan ada daging kambing, bahkan ada side dishnya juga, ada shawarma dan juga kebab yang diisi dengan daging ayam roasted ini. Oke, nih ya. Saya campur antara nasi biryani sama nasi mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. April. Ya, nikmat sekali ya. Oke ya, ternyata tidak usah jauh-jauh ke Timur Tengah, di Surabaya pun warga Surabaya bisa menikmati hidangan di Surabaya dengan cita rasa khas Timur Tengah. Selamat menikmati Oki makannya. Ini
Rasanya rupanya sampai di sini ya, ngiler-ngiler juga saya di sini. Terima kasih banyak Ogi melaporkan langsung dari Surabaya.